Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sebelum mendengarkan firman, mari kita berdoa. Mengucap syukur apabila pagi hari ini Tuhan memperbolehkan kami untuk dapat kembali beribadah bersama, walaupun melalui live streaming atau online. Kami boleh bersukacita karena kami dapat kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mengingat kami sebagai manusia yang berdosa, kami sadar bahwa banyak sekali dosa dan kesalahan kami di dalam hidup ini. Melalui firman nanti yang akan kami dengarkan, kami boleh memperbarui iman dan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita dan membaca pada Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 35 dan 41 sampai 51. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 35 dan 41 sampai 51. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Ayat yang ke-41, "Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Kata mereka, bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, aku telah turun dari surga?" Jawab Yesus kepada mereka, "Janganlah kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman." Ada tertulis dalam kitab-kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa.
Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Yang berbahagia bagi kita yang mendengarkan dan melakukan dalam kehidupan kita. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Merdeka. Kita kembali mengalami masa di mana waktu kita kembali pada bulan-bulan kemerdekaan. Apa yang Bapak, Ibu, Saudara-saudari pikirkan mengenai kemerdekaan? Atau apa yang terbesit di dalam pikiran mengenai merdeka? Jika saya melihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, merdeka itu memiliki arti yang bebas. Bisa juga diartikan dengan berdiri sendiri. Maka dari itu, bangsa Indonesia pada 17 Agustus 1945 menyatakan berdiri sendiri. Dan biasanya kita memperingati hari kemerdekaan dengan upacara untuk memperingati jasa para pahlawan, menghayati bagaimana mereka dulu berjuang. Lalu kita mengadakan berbagai macam lomba untuk guyub rukun dengan sesama. Kita bekerja bakti untuk menghias kampung dan lain sebagainya. Namun minggu ini tema hidup sebagai orang yang merdeka dapat dipahami juga sebagai hidup yang sebagai orang yang bebas dan berdiri sendiri. Tentu kita memiliki kuasa atau hak untuk memilih bagaimana hidup yang kita akan ambil dalam kehidupan ini. Apakah itu berdampak baik atau buruk? Tentu kita yang dapat menilai bagaimana baik buruknya pilihan yang kita ambil. Melihat teks bacaan minggu ini merupakan perikop yang besar dalam seluruh perjanjian baru, di mana Yesus menyatakan bahwa dirinya adalah pokok kehidupan. Yesus ingin menjelaskan bahwa dirinya adalah roti hidup, yaitu pokok kehidupan. Perikop ini setelah ditelusuri menegaskan dua bagian. Yang pertama, Yesus adalah roti hidup. Bisa kita pahami bahwa roti pada masa zaman Yesus hidup, roti tersebut adalah makanan pokok, ya sama seperti kita pada sekarang. Mungkin kita menganggap nasi itu adalah makanan pokok kita, sama seperti bangsa-bangsa Yahudi pada saat itu, di mana roti merupakan makanan pokok untuk kehidupan sehari-hari. Namun, apakah roti yang dimaksud Yesus itu
roti yang hanya mengenyangkan secara sementara. Tidak, Bapak, Ibu, saudara-saudari, roti hidup yang dimaksudkan Yesus itu melebihi dari itu. Lebihi daripada kehidupan yang jasmaniah saja. Hidup yang sebenarnya adalah hidup dalam hubungan yang baru dengan Allah. Oleh karena itu, kalau Yesus adalah esensi hidup ini, maka ialah roti hidup itu. Kelaparan yang sesungguhnya dari manusia itu akan berakhir kalau kita mengenal Kristus dan melaluinya kita dapat mengenal Allah. Pada waktu itu, maka jiwa yang mengembara dan berlelah-lelah menemukan pemberhentian, dan hati yang lapar akan dikenyangkan. Kedua, ayat yang ke-41 dan sampai 51 terlihat di sini kegagalan orang Yahudi, di mana ayat ini menjelaskan sebab dan mengapa orang Yahudi menolak Yesus dan menolak hidup yang kekal. Pada ayat 41 sampai 51, saya bisa mendapatkan 3 bagian yang menarik, di mana yang pertama, orang Yahudi mengukur segala sesuatunya menurut ukuran manusiawi saja. Mereka menolak dan mengatakan dengan tegas bahwa Yesus adalah anak tukang kayu. Mereka tidak bisa mengerti bahwa seorang pedagang atau seorang anak yang miskin itu bisa menjadi alat yang dipakai oleh Tuhan, menjadi utusan istimewa, menjadi inventasi dari Allah. Kita harus berhati-hati agar kita tidak menolak berita dari Allah. Hanya karena kita merendahkan serta tidak memperhatikan si pembawa berita. Tidak ada orang yang menolak menerima uang banyak hanya karena uang itu dimasukkan ke dalam amplop yang lusuh, dimasukkan ke dalam amplop yang kurang baik dan warnanya kurang menarik, bukan? Allah memiliki banyak pemberita dan justru hadir dari tukang kayu, seorang anak tukang kayu, dan dia berasal dari Galilea. Namun justru kenyataannya orang Yahudi malah menolak kehadiran Yesus Kristus. Kedua, orang Yahudi itu mendengar, tapi tidak belajar apa-apa. Memang mendengar saat ini menjadi krisis yang begitu kuat, di mana kita hanya bisa mendengar saja, namun kita tidak belajar apa-apa seperti orang Yahudi. Mendengar juga bermacam-macam. Ada yang mendengar tetapi tidak belajar apa-apa seperti orang Yahudi. Ada juga yang mendengar dengan cermat dan kritis. Ada yang mendengar dengan rasa penolakan dan perlawanan. Ada yang mendengar namun merasa diri lebih tinggi. Ada yang mendengar dengan keacuh tak acuhan. Dan juga ada yang mendengar hanya sekedar mendengar saja karena dirinya tidak mendapat giliran untuk berbicara. Mendengar yang seperti itu memang berguna, hanyalah mendengar yang disertai dengan kemauan untuk meresapi dan mempelajari apa yang didengar itu. Jadi mendengar yang berguna itu
bagaimana kita mampu meresapi apa yang kita dengar. Dan mendengar yang seperti itu adalah satu-satunya cara untuk mendengar suara Allah. Yang ketiga, orang Yahudi tetap bertahan dan tidak mau ditarik oleh Allah. Hanya orang yang mau menerima Yesus yang dapat ditarik oleh Allah. Allah menarik manusia kepadanya, tetapi penolakan dan pertahanan manusia bisa melawan tarikan Allah itu. Menjadi orang yang merdeka, yang berarti bebas, apalagi saat ini kita telah mengalami masa di mana kita mengalami kesulitan dan persoalan yang sangat hebat. Pandemi hampir 2 tahun yang kita lalui bersama-sama, dan kita bersama-sama berusaha untuk saling mencegah terjadinya peningkatan kasus ini. Lantas bagaimana cara hidup kita sebagai orang yang merdeka? Apakah kita sudah menjadi orang yang merdeka sesuai dengan keinginan Allah? Dan peranan apa yang kita sudah ambil sebagai warga gereja sekaligus bangsa Indonesia di tengah situasi pandemi seperti saat ini? Pertanyaan-pertanyaan ini menyadarkan kita, walaupun sedang berada dalam kondisi yang sulit seperti perjalanan Yesus yang menjelaskan bahwa dirinya roti hidup. Jika melihat Yesus yang merupakan roti hidup dan pokok kehidupan yang sudah memerdekakan kita melalui tubuhnya sebagai penyelamat kita, Yesus menegaskan bahwa rasa lapar dan haus yang kita derita akan lenyap. Kita tetap selamat, bahkan pada hari akhir kita semua binasa dan tetap selamat berada di tangan Allah. Atau kita justru menolak akan kehadirannya. Saya mengutip dari seorang penafsir, William Barclay, yang mengucapkan bahwa Kristus membawa kita ke tempat pemberhentian di mana dan untuk selanjutnya tidak ada lagi bahaya apapun. Yesus menawarkan hidup waktuwi dan hidup yang kekal. Kemuliaan serta keagungannya itu akan lepas dari kita, walaupun kita menipu diri kita sendiri lalu menolak tawaran Yesus. Nah, menolak tawaran Yesus ini berarti menolak hidup yang sebenarnya, yang sekarang, dan hidup yang akan datang, hidup yang baru. Selayaknya kita sebagai pengikut Yesus, kita diharapkan menjadi orang yang berintegritas. Berintegritas untuk apa? Ya, untuk profesi kita, apapun itu profesinya, dan untuk bangsa Indonesia. Selamat menghayati panggilan hidup sebagai orang yang dimerdekakan. Semoga kita menggunakan kemerdekaan itu secara bertanggung jawab, baik di hadapan Allah maupun sosial. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersama-sama
berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Segala puji dan kami naikkan dalam nama Tuhan yang sudah menciptakan kami. Kami bersyukur karena Engkau telah memberkati sehingga kami boleh menikmati kesempatan yang indah pada minggu ini. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia, di mana pada masa ini kami masih mengalami pandemi, di mana COVID-19 belum dapat terselesaikan, bahkan terus mengalami peningkatan. Kami berdoa untuk pemerintah, di mana Tuhan memberkati mereka supaya pemerintah dapat menangani kasus dan mampu mencegah COVID-19. Tuhan yang memberkati program vaksinasi untuk bangsa Indonesia supaya kami dapat menerima secara merata. Tuhan yang memberkati pemerintah kami, Tuhan yang memberkati pemimpin kami, Presiden, supaya mampu kuat di masa yang sulit ini. Tak lupa juga kami berdoa untuk gereja ini, GKJ Joyodiningrat. Tuhan yang memberkati pelayan-pelayan-Mu yang setia melayani Engkau di gereja ini. Tuhan yang memberkati dari pendeta, dari majelis, komisi-komisi yang ada. Tuhan memberkati juga tim multimedia. Tuhan berkati tim musik. Tuhan yang berkati seluruh pelayan yang melayani Engkau di GKJ Joyodiningrat ini. Tuhan, kami berdoa agar setiap pelayan-Mu di sini dapat Engkau berkati. Tuhan berkati juga kesehatan supaya mereka tetap terus dapat melayani Engkau dengan sukacita. Tak lupa juga kami berdoa untuk pergumulan hidup yang kami rasakan, kesulitan ekonomi, pekerjaan, persoalan rumah tangga, pasangan hidup, pasangan yang menantikan momongan, kelemahan tubuh, sakit penyakit, seperti jemaat kami, Bapak Warsono, Ibu Sri Sudiono, Bapak Suparno, Ibu Sujono, Ibu Slamet Suripto, Ibu Ratna Murtiningsih, Ibu Sudiatmi, Ibu Rus Dioko, Ibu Dwi Estu, Ibu Mardi, Bapak Hadi Sumarso, Bapak Sukisman, Ibu Wurdianto, Ibu Kinsubekti, Ibu Sangadi, Ibu Sugiyarto, Bapak Darmanto, Ibu Joko Hadi, Bapak Slamet Haryadi, Ibu Rukiyah, Bapak Joko Widodo, Mbah Atmo, Bapak Agus Andoko. Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang menguatkan, dan Tuhan yang menopang kehidupan kami. Rasa sukacita dan semangat selalu di dalam hati kami yang berlimpah syukur. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang dalam minggu ini berulang tahun. Biarlah Engkau yang memberkati dalam pertambahan usia yang saat ini diterima. Tuhan yang berikan kesehatan dan berlimpah berkat. Kami juga berdoa untuk Yayasan Kristen Surakarta seperti TK Kristen Asih,
Universitas Kristen Surakarta, PPKS dan Rumah Sakit Panti Waluya, Tuhan yang memberkati di mana mereka dapat melayani dan menjadi berkat bagi sekitar. Biarlah setiap permohonan kami ini terjadi bukan karena kehendak kami, tapi sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sebagai Juru Selamat kami yang hidup, kami panjatkan doa ini. Amin. Untuk melandasi persembahan pada pagi hari ini, mari kita membaca pada 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 dan ke-8. 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berlebihan di dalam pelbagai kebajikan. Mari kita menyanyikan, memujikan Kidung Jemaat 393, bait yang pertama. Tuhan betapa banyaknya. Mari kita datang kepada Tuhan untuk menghaturkan persembahan. Kembali kami berdoa Tuhan, karena kami mengucap syukur jika Tuhan boleh kembali memberkati kami. Kami berdoa untuk persembahan yang saat ini sudah kami berikan. Kami sadar bahwa persembahan ini tidak sebanding dengan berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami mendoakan agar persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih oleh Tuhan, mari saya ajak untuk berdiri untuk menyatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga,
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Kita telah